jeritan dari mak-mak. Waduh, tangis mereka mungkin lagi tidak sekedar tangis air mata biasa, tetapi sudah menjadi tangis air mata darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda Official selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, setelah kita perhatikan semenjak reshuffle kabinet Joko Widodo yang terakhir ini, setelah berganti Menteri Perdagangan dari Muhammad Lutfi kepada Zulkifli Hasan, kita belum melihat perubahan signifikan tentang lonjakan harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kita masih melihat sekarang ini membubungnya harga cabai, bawang. Demikian juga dengan minyak goreng yang telah sekian lama rakyat menderita karenanya. Kalau kita perhatikan sekarang ini jeritan dari mak-mak, waduh, tangis mereka mungkin lagi tidak sekedar tangis air mata biasa, tetapi sudah menjadi tangis air mata darah. Karena kalau mereka membeli cabai ke pasar dengan membawa uang 20.000, 30.000, tidak bisa. Mungkin hanya dapat beberapa biji saja. Lonjakan harga semakin membubung, semakin tidak terkendali. Sahabat, di awal pelantikan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, kita dulu terus terang saja terasa ada harapan baru. Dan ketika kita tanya kepada emak-emak sangat gembira. Karena waktu itu Presiden Joko Widodo selesai pelantikan mengatakan bahwa Zulkifli Hasan yang sudah punya jam terbang yang tinggi, yang pernah menjadi menteri beberapa kali, ya, dan juga seorang pengusaha, yakin bahwa Zulkifli Hasan akan mampu mengatasi gejolak harga ini. Bahkan kita masih ingat Presiden Jokowi mengatakan persoalan ekspor memang penting, tetapi yang paling penting dulu pengendalian harga kebutuhan pokok ini. Dan saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Kalau urusan ekspor, saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga. Dan juga kita merasa penuh harapan dulu kepada Zulkifli Hasan ketika dia mengatakan sepertinya percaya diri sekali untuk mengendalikan harga. Tetapi nyatanya sekarang harga masih belum terkendali. Ya, ini tugas ya, amanah yang besar, dan kita tahu hari-hari ini kan soal minyak goreng yang belum tuntas. Kasihan rakyat kalau ini tidak kita selesaikan cepat. Tentu saya mengapresiasi yang sudah dikerjakan Pak Luhut, Pak Lutfi, dan teman-teman yang lain ya. Dan sekali lagi saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti
segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dimanapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting segera. Ya kita lihatlah 1-2 hari ini ya. Kalau dikatakan subsidi telah diberikan, kalau memberi alasan semua orang itu bisa. Tapi yang dikehendaki oleh rakyat sekarang kan bagaimana agar harga-harga ini kembali terkendali. Lihatlah sekarang para pedagang warteg. Mereka sangat mengeluh. Sangat mengeluh pedagang warteg ini. Jangankan untuk mendapatkan untung, untuk membayar kontrak saja, untuk menggaji karyawan saja mereka tidak bisa. Kesulitan mereka menggaji karyawan. Bayangkan bagaimana sekarang nasib rakyat kalau harga-harga kebutuhan sehari-hari mereka tetap melonjak. Bagaimana? Kalau nanti per Juli 2022 ini akan ada kenaikan tarif listrik, akan semakin menghimpit rakyat lagi. Rakyat nanti akan bagaikan beban berat segulung batu. Mari kita lihat pemberitaan Kompas TV ini. Masih mahalnya harga bahan pokok dirasa semakin mencekik. Dari harga info pangan DKI Jakarta misalnya, harga telur ayam tembus Rp29.000 per kilogram. Bawang merah nyaris Rp60.000 per kilogram. Dan yang juga belum bisa distabilkan harganya adalah cabai rawit merah, tembus Rp108.000 per kilogram, bahkan di beberapa pasar tradisional menyentuh Rp120.000 per kilogram. Apakah Anda belakangan membeli gorengan dengan harga yang sedikit naik dari biasanya? Atau Anda membeli gorengan dengan harga normal, tapi tidak dikasih cabai rawit sebagai pelengkap? Ya, itulah dampak kenaikan harga bahan pokok bagi pedagang gorengan yang terpaksa dilakukan. Dua bahan pembuat bakwan goreng, kol dan tepung terigu, harganya naik. Begitu pula dengan cabai rawit yang harganya menembus angka Rp120.000. Dinaikin dikit dari 1.000 jadi 5.004 biar bisa kebagi-bagi. Biasanya cabai habis berapa Pak sehari? Berapa banyak? Dikit sih, cuman setengah aja. Iya. Sekarang gimana tuh Pak? Ngasih ke pelanggan cabai? Iya, paling dikit-dikit doang. Dikit-dikit juga? Biar rata gitu, biar semua kebagian. Beda hal strategi yang dihadapi pedagang warteg. Pedagang tidak menaikkan harga, tapi mengurangi porsi lauknya. Pedagang warteg takut kenaikan harga membuat pembeli kabur. Biar gak mahal banget, kasihan yang dagang, yang beli juga kasihan. Nah, saudara, saya beli nasi, telur, sayur, sama gorengan jadi 14.000. Naik 1.000 karena adanya kenaikan harga bahan pokok. Mulai dari ngurangin porsi, kemudian naikin harga, jadi strategi yang akhirnya dipilih oleh para pedagang buat ngakalin kenaikan harga bahan pokok ini. Dan sudah dihadapi 3 minggu lah kurang lebih. Nah, ini juga jadi harapan, sekaligus juga PR buat pemerintah untuk sesegera mungkin menstabilkan harga bahan pokok untuk meringankan beban masyarakat. Yang memprihatinkan kita juga sekarang ini, di tengah-tengah gejolak harga yang tidak terkendali ini, para pemimpin kita sibuk dengan perpolitikan menghadapi tahun 2024 yang masih sangat jauh lagi. Mereka nanti akan memimpin rakyat, memperebutkan kursi kepimpinan untuk memimpin rakyat tahun 2024. Tapi sekarang rakyat menderita begini. Ini yang sangat memprihatinkan. Sungguh, kita berharap dulu kalau COVID telah mereda, ekonomi akan bangkit kembali. Sekarang tidak. Dolar sudah hampir mencapai 15.000. Ini anehnya setelah Lebaran harga naik. Biasanya harga-harga naik ketika akan memasuki Lebaran dan tahun baru. Sekarang seusai Lebaran harga tidak juga terkendali. Emak-emak, kita yakin sekarang ini sangat berharap kepada Zulhas
yang Menteri Perdagangan ini benar-benar menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan harga-harga ini. Kalau tidak nanti dapat kita bayangkan bagaimana nasib rakyat kita nanti. Bagaimana kebutuhan perut betul yang mereka susahkan. Rakyat sekarang tidak butuh alasan ini, alasan itu, oh banyak subsidi, oh itu. Yang rakyat butuhkan sekarang adalah bagaimana mereka bisa hidup agak tenang lagi setelah COVID-19 ini mulai mereda. Kalau harga juga tidak terkendali, PHK lihatlah nanti akan bergejolak lagi. Yang di PHK dulu sekarang belum dapat kerja. Kalau muncul lagi PHK besar-besaran, dapat kita bayangkan bagaimana nasib rakyat nanti. Kita tentu berharap pemimpin-pemimpin kita tidak hanya memainkan politik terus menghadapi rakyat ini, tetapi betul-betul memainkan pengabdian, memainkan keseriusan untuk memimpin rakyat. Kalau kita perhatikan sekarang, memang benar apa yang dikatakan Masinton Pasaribu, anggota DPR RI itu. Perhatian daripada pemimpin kita sekarang ini. Seakan-akan besok pagi mau pilpres, kesibukan dari politisi kita, kesibukan dari pemimpin-pemimpin kita. Mereka malah menteri, tetapi mereka sibuk oleh kegiatan menghadapi tahun 2024. Bukan sibuk mereka menghadapi gejolak harga yang naik ini. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.